Yang menjadi masalah di sini adalah bukan substansinya, apakah mural atau sosial media yang digunakan untuk bersuara. Namun hal di sini adalah bagaimana bentuk kritikannya ya terhadap pemerintah atau presiden apabila mengacu di dalam Perda di Kabupaten Pasuruan itu. Larangannya adalah bukan substansi pengkritikannya, melainkan adalah larangan mencoret-coret dan membuat mural itu. Jelas ya di sini masyarakat. Namun di sebagian wilayah, daerah itu ada yang tidak ada perda itu. Artinya apa? Artinya membuat mural ada yang tidak dilarang. Barulah dilihat dari substansinya. Seperti apa bentuk kritikannya. Kenapa bisa begitu? Karena ada undang-undang. Dalam pasal 207 ya 207 KUHP ya, barang siapa dengan sengaja di muka umum, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, menghina suatu penguasa mengeritik pemerintah dengan mural atau dengan sosial media, apakah bisa dipidana? Kita ulas ya, kita kupas di video ini. Ikuti terus, jangan ada yang di skip. Ini penting agar masyarakat bisa paham. Mural sendiri ya, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan membuat gambar di sebuah dinding, suatu karya seni, suatu lukisan pada dinding sementara. Sementara sosial media itu kita semua paham ya, bahwasanya sosial media adalah itu dapat diartikan sebuah aplikasi di mana masyarakat bebas berekspresi di dalamnya. Kita kupas terlebih dahulu mengenai mural. Pembuatan mural sendiri banyak tujuannya. Mulai dari kepentingan pribadi, untuk memenuhi hasrat estetis ya, seniman. Lantas apabila ada pertanyaan, apakah ya mengkritik pemerintah dengan mural atau sosial media itu dapat dipidana. Mengulas ini tentunya masyarakat harus paham betul ya, mana yang disebut ungkapan kritik, mana yang disebut ungkapan penistaan, mana yang disebut dengan menyerang kehormatan, penghinaan. Hal-hal ini harus bisa kita bedakan. Dan itu bisa dinilai, dilihat dari bentuknya. Baik itu gambar mural maupun itu tulisan-tulisan. Apakah itu memuat di dinding maupun di sosial media. Oke, saya bahas berkaitan dengan pidana-pidana yang menyangkut lambang negara. Berkaitan dengan lambang negara sendiri, bahwa setiap orang itu dilarang mencoret sekali lagi, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina ataupun merendahkan kehormatan lambang negara itu sendiri. Lalu menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. Kemudian membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan atau perusahaan yang sama persis atau menyerupai lambang negara, itu pun dilarang. Namun tidak benar bahwa
lambang negara adalah presiden. Presiden adalah lambang negara. Itu pendapat yang tidak benar. Karena antara lambang negara dengan presiden sendiri berbeda. Ya, ini masyarakat harus paham. Lambang negara kita Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan presiden sendiri itu adalah orang yang memegang kekuasaan pemerintah atau pemerintahan. Menurut Undang-Undang Dasar, presiden sendiri itu dibantu oleh satu orang wakil presiden dalam melakukan kewajibannya. Dan juga struktur-struktur lainnya kepemerintahan sampai dengan struktur paling bawah. Ya. Lantas kalau ada pertanyaan, Bang Ari, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang lambang kepresidenan? Jawabannya memang sampai dengan saat ini belum ada. Namun mengenai presidenan itu banyak tersebar dalam undang-undang. Dalam beberapa undang-undang yang berlaku di negara kita. Kritik pemerintahan dengan moral atau sosial media apakah dapat dipidana? Jawabannya adalah sebenarnya pada dasarnya setiap warga negara itu baik secara perorangan maupun secara kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai wujud hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara pendapat di muka umum itu memang biasa dilakukan secara lisan, tulisan dan sebagainya, hingga akhirnya dengan mural ataupun dengan sosial media. Namun masyarakat maupun warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan sangat bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain juga. Lalu menghormati aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan moral yang memang sudah diakui juga secara umum dan berlaku. Karena sangat penting menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menjerat leher orang-orang yang bersuara karena minimnya pengetahuan. Lalu berikutnya adalah kita semua berkewajiban untuk menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Yang paling terpenting terakhir, ya, yang paling kita utamakan itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia. Jadi, sahabat-sahabatku, dalam hal mengkritik pemerintah, ya baik itu menggunakan moral maupun sosial media, itu memang dilihat dari substansinya, ya, kata-katanya. Ya. Artinya apa? Artinya apakah kata-kata itu adalah kata-kata penistaan atau seperti apa? Dan penegak hukum sendiri ya dalam hal ini adalah aparat yang dapat menindak. Ya, itu juga tidak bisa serta-merta ya, itu mengambil tindakan tanpa mematuhi aturan-aturan hukum yang ada. Itu tidak dibenarkan ya. Contoh misalkan ada sebuah tembok bertuliskan Tuhan, aku lapar. Tapi tidak ada perda yang mengatur melarang itu. Dan tidak ada penistaan terhadap suatu kepala negara ya, tidak ada penghinaan. Kalimatnya Tuhan, aku lapar. Pertanyaannya adalah penegak hukum bisa menangkap pelakunya dan dasar hukum apa yang harus digunakan untuk menangkap itu? Kalaupun misal tulisan itu adalah sebuah kritikan karena kondisi keadaan atau kebijakan, tentunya dari ulasan tadi kita sudah bisa melihat, ya, kita sudah bisa menganalisa. Artinya masyarakat harus mulai paham dan belajar hukum, walaupun bukan orang hukum, agar tidak salah langkah di dalam bertindak, tidak menjerat leher sendiri, dan tidak mengalami penyesalan. Jadi kesimpulan dan pesan dari video ini adalah yang pertama, penegak hukum harus menegakkan hukum tanpa melanggar hukum.
dan tidak boleh ya dengan atas dasar alasan kewenangan tapi menindak semaunya. Karena masyarakat juga berhak melaporkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk diproses hukum juga. Oke. Dan juga masyarakat sendiri di dalam menyampaikan aspirasi, apakah itu kepentingan politik, pribadi, unek-unek, keluhan terhadap sebuah kebijakan, itu juga harus tahu tempatnya dan harus paham substansi kata-katanya seperti apa dan memahami aturan-aturan hukumnya itu mana yang boleh dan mana yang tidak. Ya. Dan tahu di mana tempat menyalurkannya. Oke, semoga video singkat ini bisa menambah sedikit pemahaman. Apabila dari video ini ada pertanyaan, ya, ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah sedikit wawasan. Apabila ada kekurangan atau ada kritikan, saya pun dengan senang hati untuk menerima kritikan. Silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.